Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul A Business Proposal episode 12 alias episode yang terakhir guys ya. Oke, langsung kita tancap gas. Pagi harinya, Hari masih tertidur dengan lelap. Setelah lelah melakukan unboxing tadi malam, Taimo melihat kekasihnya dengan penuh cinta dan kemudian membangunkannya untuk sarapan. Sementara Yongsu sedang melakukan yoga sambil mengingat kejadian kemarin di mana ayahnya merestui hubungannya dengan Sunghun. Tapi ketika mereka mau merayakannya, saat itu Sunghun malah mendapat telepon dari ayahnya Yongsu secara diam-diam. Hanya saja ayah Yongsu tidak tahu jika Yongsu berada di samping Sunghun. Saat itu ayah Yongsu bilang jika ia meminta Sunghun untuk putus dengan Yongsu. Baru saja Yongsu mau bicara, tapi telepon itu sudah diputus oleh ayahnya Yongsu. Pagi harinya Yongsu mengajak Sunghun untuk sarapan bersama di rumah Hari karena hari itu hari ulang tahunnya. Orang tuanya Hari selalu membuat jamuan untuknya. Sunghun merasa kasihan dengan kekasihnya itu karena orang tuanya Yongsu justru tidak peduli ulang tahun anaknya. Sunghun lalu memeluk kekasihnya untuk menyemangatinya. Sementara itu, ibu dan ayahnya Hari tidak percaya dengan apa kata Hari tadi malam yang izin bermalam di rumah Yongsu. Ibunya yakin jika Hari menginap dengan Kang Taimo. Ayahnya Hari bilang tidak mungkin anak perempuannya melakukan hal itu. Tapi karena ibunya bilang dia pernah melakukan hal yang sama ketika berpacaran dengan ayahnya Hari, makanya ia takut anaknya juga melakukan hal yang sama. Ternyata benar, Hari justru diantar oleh Taimo dan dilihat oleh orang tuanya. Jadi ibunya langsung menyergap mereka berdua dan kemudian memukuli Kang Taimo. Hari meminta maaf karena sudah membohongi kedua orang tuanya. Lalu ibunya melihat data pribadi Kang Taimo yang mana dia memang presiden di perusahaan tempat Hari bekerja. Mereka juga menanyakan bagaimana bisa Taimo menyukai wanita biasa seperti Hari. Dan juga bagaimana tanggapan keluarga Taimo. Taimo menceritakan semuanya dan kemudian ia juga berencana untuk menikahi Hari. Saat sarapan, ibunya Hari meminta maaf karena sudah memukuli Kang Taimo. Karena wajar bagi orang tua melihat putrinya turun dari mobil seorang pria. Apalagi mereka habis bermalam bersama. Karena suasananya sangat canggung, Yongsu dan Sunghun kemudian membawakan sebuah minuman yang sangat enak. Awalnya mereka hanya ingin minum segelas saja. Karena saat itu hari masih siang, tapi mereka semua malah mabuk sambil minum soju. Sunghun kemudian menyuruh Taimo berbicara dengan ayahnya Hari, di mana sepertinya ayahnya Hari masih belum menyetujui hubungan anaknya dengan Kang Taimo. Sehingga ketika ayah Hari mau pergi merokok, Taimo pun mengikutinya. Taimo meminta maaf kepada ayah Hari. Namun, ayah Hari sebenarnya tidak marah kepada Taimo. Hanya saja ia masih ingat ketika masih kecil Hari sering menahan diri untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Hanya karena ayahnya orang biasa dan tidak mempunyai cukup uang. Jadi ketika ia berhubungan dengan seorang presdir seperti Kang Taimo, ayah Hari takut jika anaknya kelak akan dibanding-bandingkan dan digosipkan karena dia anak dari kalangan biasa. Ayah Hari berharap Taimo tidak menyakiti Hari dan akan selalu membuatnya tertawa. Taimo bilang ia memang tidak bisa menghentikan gosipan orang tentang Hari. Namun dengan sepenuh hati, Taimo akan membahagiakan Hari dan Taimo meminta dukungan dari ayah Hari. Setelah itu, ketika Taimo pulang, Taimo ditegur oleh kakeknya karena sering membangkang. Kakeknya sudah menyuruh Taimo untuk putus dengan Hari, tapi malah terus-terusan menemuinya. Taimo bilang ia tidak akan berpisah dari Hari. Bahkan hari ini ia sudah menemui orang tua Hari dan akan segera menikahi Hari. Jadi Taimo berharap kakeknya mau menerima mereka. Kakeknya Taimo hanya bisa diam dan kemudian memegang dadanya yang sakit. Di kantor, Hari dan Taimo bersikap seperti biasa saja agar tidak menimbulkan gunjingan dari orang lain. Pak G saja sampai bingung, Hari dan presidennya memang benar-benar pacaran atau tidak. Kemudian di lift, Taimo menyuruh Ibu Yu untuk kembali bekerja seperti biasa. Tidak lagi hanya menjadi mentor bagi tim lainnya. Akhirnya setelah beberapa saat mereka bisa kembali membuat proyek mereka sendiri.
Kemudian pagi hari itu, Hari dihubungi oleh Menwu. Di sana Menwu meminta maaf atas segala yang menimpa Hari. Menwu memutuskan untuk menutup restorannya dan kemudian pergi ke Eropa. Ia ingin berkelana menyicipi makanan khas Eropa sesuai dengan impiannya. Hari bingung bagaimana dengan Yura. Ternyata Menwu memutuskan untuk berpisah dengan Yura karena dari awal sebenarnya mereka harusnya tidak bersama. Dan Yura menyampaikan permintaan maaf untuk Hari. Saat itu Yongsu datang ke kantor ayahnya. Karena suasana hati ayahnya sedang baik, ayahnya ingin Yongsu mengambil posisi direktur di perusahaan menggantikan Yongju sepupunya. Tapi menurut Yongsu, dia dan ayahnya memang tidak bisa memahami satu sama lain. Hari ini ayahnya mewarisi posisi sebagai direktur, tapi Yongsu malah membawa surat pengunduran diri. Ayahnya mengira Sunghun pasti mengadu kepada Yongsu, tapi sayangnya ayahnya salah besar karena Yongsu sebenarnya ada di sana. Menurut ayahnya, hanya karena pria biasa seperti Sunghun, Yongsu mau melepas hubungan ayah dan anak dan melepas jabatannya. Tapi menurut Yongsu, hubungan dia dan ayah bukan tentang orang tua dan anak. Selama ini ayahnya hanya menganggap Yongsu sebagai harta saja yang akan menghasilkan uang. Buktinya ayahnya menceraikan ibunya hanya karena tidak memenuhi standar ayahnya. Ayahnya bilang Yongsu memang membawa perilaku buruk seperti ibunya. Dan ayahnya yakin Yongsu tidak akan bisa menjalani hidup tanpa nama ayahnya. Yongsu pun yakin ia bisa hidup tanpa bantuan dari ayahnya. Kemudian Yongsu pun pergi. Tapi sebelum ia pergi, Yongsu berbalik dan bilang jika hari ini ia berulang tahun. Ayahnya pun terkejut mendengarnya. Saat senggang, Taimo bertemu dengan Hari di kantor. Meskipun saat itu Hari sebenarnya gugup, takutnya ada karyawan lain yang melihat. Namun Taimo malah ingin membuat Hari menjadi lebih gugup lagi dengan memeluknya. Kemudian Taimo mendapat telepon dari sekretaris kakeknya yang bilang jika saat ini kakeknya tengah dirawat di rumah sakit. Sehabis makan siang, tiba-tiba saja kakeknya Taimo pingsan dan kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya ketika mau menutup telepon, sekretaris kakeknya malah tidak memencet tombol merah. Jadi pembicaraan dengan kakeknya malah ketahuan oleh Taimo. Yang ternyata kakeknya berbohong. Kakeknya ingin Taimo ketakutan dan kakeknya meminta Taimo putus dari Hari. Karena rencana kakeknya terbongkar, Hari kemudian mempunyai ide untuk mendapat perhatian dari kakeknya Taimo. Hari ingin merawat kakeknya Taimo dengan sepenuh hati. Jadi bukan Taimo yang ke rumah sakit, melainkan Hari. Kakeknya Taimo terkejut melihat siapa yang datang. Meskipun selalu menolak bantuan Hari, tapi lama-lama kakeknya agak luluh karena Hari dengan riang membantu kakeknya Taimo. Bahkan Hari merespon cerita kakek Taimo dengan sangat antusias dan juga menyanyikan lagu untuk kakeknya. Sementara Yongsu pulang ke rumah dengan lesu setelah bertengkar dengan ayahnya. Sunghun mengajaknya untuk makan sebagai hadiah ulang tahunnya. Saat mencoba masakan Sunghun, Yongsu pun menangis. Yongsu bilang hari ini ia mengundurkan diri dan juga dia bertengkar dengan ayahnya. Tapi meskipun begitu, sebenarnya Yongsu sangat menyayangi ayahnya dan tidak ingin berpisah. Jadi Yongsu meminta Sunghun untuk tidak membenci ayahnya dan sebagai ganti atas perilakunya ayahnya kepada Sunghun. Yongsu berjanji akan mencintai Sunghun dengan sangat baik. Setelah selesai, Sunghun kemudian bertanya apa tindakan Yongsu selanjutnya setelah menjadi pengangguran. Yongsu bilang dia akan membuka perusahaannya sendiri. Dia akan menggunakan uang pesangon dan mencari pinjaman. Kemudian Sunghun mengambil buku rekeningnya dan memberikannya kepada Yongsu. Ternyata uang tabungan Sunghun sangat banyak sehingga Yongsu enggan menerima uang dari pacarnya. Tapi Sunghun bilang uang ini tidak cuma-cuma dan setelah mendengar rencana kerja dari Yongsu, Sunghun akan menjadi investor pertama di perusahaan Yongsu. Lalu kemudian Taimo datang mengunjungi Hari di rumah sakit. Meskipun hati kakeknya Taimo sudah agak lembek, tapi sepertinya ia masih belum bisa menerima Hari. Kemudian dokter menghampiri dan bilang jika ada hal yang harus ia sampaikan mengenai kakeknya Taimo. Kakeknya Taimo sebenarnya sudah ingin pulang, tapi Sunghun melarangnya dan meminta kepala Kang untuk tinggal sehari lagi. Karena saat ini dokter tengah memeriksa sesuatu. Kepala Kang bilang dia hanya pura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian dari Taimo. Tapi ternyata tidak menurut dokter. Ia lalu mendatangi dokter itu ke ruangannya dan di sana ia mendengar Taimo dan dokter sedang berbicara. Ternyata menurut dokter,
ada yang salah dengan pembuluh darah kakeknya Taemo. Dan pengobatan ini tidak bisa dilakukan di Korea, melainkan harus operasi di Amerika. Selain memikirkan tentang penyakitnya, kepala Kang, Sung Hoon dan Taemo kemudian memancing bersama. Di sana Taemo bilang apapun yang terjadi dia akan menyembuhkan kakeknya, dan Sung Hoon juga berharap kakek yang merawatnya dari kecil ini juga mau mengikuti pengobatan. Kemudian Taemo bertemu dengan Hari. Taemo bercerita jika kakeknya harus berobat ke Amerika. Dan Taemo meminta Hari untuk ikut dengannya ke sana. Taemo tidak meminta Hari untuk berhenti bekerja, tapi Hari bisa mengikuti perkembangan produk di Amerika. Tapi Hari menolak karena dia tidak ingin hubungannya semakin menjadi konsumsi bagi karyawan yang lain. Namun bukan berarti Hari termakan omongan orang-orang, hanya saja Hari berpikir lebih baik Taemo sementara ini ada di sisi kakeknya terlebih dahulu dan fokus untuk kesembuhan kakeknya itu. Taemo berpikir bagaimana dengan hubungan mereka saat mereka tinggal berpisah. Taemo lalu memeluk Hari dan berjanji akan kembali. Tidak terasa setahun telah berlalu dan personel tim pengembangan produk pun sudah berganti. Lalu ada Sung Hoon yang ternyata tidak ikut ke Amerika, dan sekarang Sung Hoon sedang santai karena setelah Taemo pergi pekerjaan menjadi tidak terlalu banyak. Dan Yongsu menelponnya karena ada flash disk yang ketinggalan di rumahnya. Sung Hoon bergegas membawakan flash disknya dan diketahui ternyata Yongsu sudah membuka perusahaan miliknya pribadi. Taemo dan Hari juga sering berhubungan lewat video call, namun tetap saja terkadang Taemo masih sibuk dengan pekerjaannya. Esok paginya Hamin membangunkan Hari karena ada berita besar, dan kali ini adalah berita Taemo yang sedang berkencan dengan seorang artis terkenal. Sebenarnya Hari tidak mempercayainya karena lebih memilih percaya dengan kekasihnya itu. Tapi karena Taemo tidak mengangkat telepon dan juga tidak membalas pesan membuat Hari sedikit curiga. Apalagi harusnya ada berita seperti itu, paling tidak Taemo memberikan penjelasan kepada Hari. Jadi kemudian Hari mengambil jatah cutinya untuk pergi menyusul Taemo ke Amerika. Hari pun memanggil sebuah taksi, namun ternyata yang keluar dari taksi adalah Kang Taemo. Hari pun senang akhirnya kekasihnya pulang ke Korea, meskipun ia kesal karena Taemo tidak ada kabar. Taemo meminta maaf karena ia memang sengaja memberikan surprise kepada Hari, jadi ia tidak membalas pesannya. Namun masalah skandal itu juga baru tahu ketika ia ada di pesawat. Perusahaan Taemo berkolega dengan perusahaan ayah artis itu. Karena artis tersebut sedang berkencan dengan seorang mahasiswa biasa, makanya orang tuanya mengeluarkan artikel tersebut. Dan Taemo sama sekali tidak memiliki hubungan dengan artis itu. Mereka berdua kemudian jalan-jalan ke sebuah taman, di mana Taemo bilang sebenarnya kakeknya melarang Taemo pulang ke Korea sebelum Taemo berhasil memberikan cincin pernikahan kepada Hari. Jadi Taemo ingin secepatnya menikah dengan Hari. Hari lalu memeluk Taemo dan Taemo kemudian memasangkan cincin di jari manis Hari, di mana kemudian Hari bercanda jika ia belum menjawab lamaran dari Kang Taemo. Dan kemudian bisnis proposal episode 12 pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian episode terakhir drama Korea bisnis proposal ini guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di drakor selanjutnya guys. Terima kasih, bye bye guys.